Salam Officium Nobile, kembali lagi dengan saya Tiar Silalahi SH dari Toger Situmorang Law Firm. Nah, di samping kanan saya sudah ada Bapak Darius Situmorang nih, selaku partner dari Toger Situmorang Law Firm. Pak Darius, apa kabarnya Pak hari ini? Baik, puji Tuhan sehat. Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat juga. Amin. Nah, podcast lovers, jangan lupa nih sebelum kita mulai podcast untuk selalu patuhi prokes ya, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga jangan lupa pakai masker dan jauhi kerumunan. Oke, kita mulai podcast kali ini tentang penyidikan. Pak Darius, saya mau nanya nih, menurut Bapak arti penyidikan itu apa sih Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan ya untuk kita coba membedah ya arti daripada penyidikan atau penyidik ya, dimana arti penyidik ya di pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa penyidik adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, itu arti daripada penyidik. Ya. Sedangkan dalam arti penyidikan, ya, itu coba dibedakan penyidik sama penyidikan. Ya, penyidikan adalah serangkaian. Ingat itu, serangkaian tindakan penyidik dalam hal ya dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat ya terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya terkait pengertian dari penyidik dan penyidikan. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, ngomong-ngomong wewenang penyidik itu apa sih Pak? Tugasnya Pak? Baik, kalau untuk ya terkait wewenang daripada penyidik ya, di mana diatur ya di pasal 7 ayat 1 ya Kitab Undang Hukum Acara Pidana ya. Di ayat 1-nya dikatakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ya ayat 1 huruf A karena kewajibannya mempunyai wewenang ya. Yang A, menerima laporan atau pengaduan ya dari ya seseorang tentang adanya tindak pidana ya. Jadi kalau nggak ada laporan atau pengaduan ya dari seseorang, berarti belum ada proses yang akan dilakukan oleh penyidik ya. Kedua ya, melakukan tindakan pertama pada saat ya di tempat kejadian itu setelah adanya laporan atau pengaduan dari seseorang. C, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Huruf D, melakukan penangkapan ya, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ya. Sedangkan huruf E, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
ya. Huruf F mengambil sidik jari, ya, dan memotret seorang. Huruf G memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, ya. Huruf H mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Huruf E, ya, mengadakan penghentian penyidikan. Dan terakhir huruf J mengadakan tindakan lain menurut, ya, hukum yang bertanggung jawab. Jadi itu, ya, apa yang dimaksud dengan wewenang penyidik, ya, yang ada di pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi itu tugasnya dan wewenangnya. Oke, baik Pak, makasih untuk jawabannya. Nah, berikutnya nih Pak, untuk mencapai tujuan penyidikan itu Pak, menurut Pak Dario sendiri nih, metode dari penyidikan itu apa aja sih Pak? Ya, baik. Ya, terkait metode yang digunakan gitu Pak. Ya, penyidikan, ya, itu yang utama harus ada identifikasi. Identifikasi, Pasti ya. lah ya Pak, itu yang Harus, pertama. ya. Betul. Kalau nggak ada identifikasi, ya, penyidik agak susah, Iya, ya, betul. untuk memprosesnya. Yang kedua, harus adanya sidik jari. Ya, sidik jari itu penting, ya, untuk didapatkan oleh penyidik guna melakukan penyidikan. Ya. Ketiga, terkait modus operandinya. Ya, dalam hal ini modus operandinya yang dilakukan oleh seseorang melakukan tindak pidana ini, motifnya apa? Ya, apakah motifnya itu memang dia melakukan secara sengaja atau memang mereka melakukannya itu motifnya dia hanya menakut-nakuti, ya. Nah, ini harus dilihat dulu nih, dasarnya itu apa, motifnya itu apa, ya, dalam melakukan sesuatu itu melakukan tindak pidana. Kedua, filenya. File dalam arti kata dokumen-dokumen yang diterima, ya, dari seseorang, ya, yang diminta yang didapat dari orang tersebut, kayak gitu. Filenya apa terkait masalah tindak pidananya. Keempat, informan itu juga penting, ya, dimana kan yang kita tahu informan ini kan bekerja, ya, adanya, ya, informasi yang diberikan oleh masyarakat, ya, dimana dalam informasi itu diduga, ya, ada tindak pidana yang dilakukan, ya, oleh seseorang, ya, dengan cepatnya orang tersebut mengabarkan, ya, atau memberitahukan oleh informan tersebut, kan gitu, supaya bisa ditindaklanjuti. Nah, untuk untuk melakukan misalkan penangkapan ataupun sebagainya, kan gitu, ya. Nah, ketiga, keenam itu, ya, adanya interogasi. Nah, ini seru nih Pak, interogasi. Interogasi itu kan terkait masalah kejadian yang pada saat itu sedang terjadi. Ya, betul. Peran dari polisi ini kan dia harus mencari tahu nih, ya kan, menginterogasi, ya, ke masyarakat atau ke tempat tersebut, ya, yang memang ada suatu kejadian tindak pidana, ya, itu berhak untuk mendapatkan interogasinya nanti, supaya biar dikumpulkan nanti ini sebagai alat bukti nantinya, ya, yang akan didapat oleh kepolisian, kan gitu. Dan terakhir itu ada bantuan ilmiah. Nah, bantuan ilmiah ini terkait masalah keilmuannya, kan gitu. Benar nggak seseorang melakukan tindak pidana ini, ya kan, dengan cara apa atau bagaimana, kan gitu. Itu harus dulu dilihat dulu lah, ya, dalam proses ilmiahnya bagaimana, kan gitu. Ya, apakah memang melakukan tindak pidana itu dengan dasar hanya sebagai menakut-nakuti aja, ya kan, atau dia memang ada niat, ya, ada mensreanya di situ untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi belum terjadi, kan begitu. Nah, ini kan masih dalam tahap ilmiah, proses lah ke depannya, gitu. Itu yang bisa kita sampaikan terkait masalah, ya, metode penyidikan. Dan ingat di sini juga ada kewenangan yang diberikan, ya, terkait kewenangan, ya, untuk
kewajibannya pertama melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Oh, pasti ya itu ya. Harus itu, Harus, betul. ya. Kalau enggak kan susah, ya polisi untuk menemukan ya alat bukti nantinya, ya di tempat tersebut, ya. Ketiga, kewenangannya lagi itu yang lebih kewajiban itu oleh penyidiknya itu adalah ya menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Seperti IKTP Yang ya, Pak, tadi, ya itu, ya. ya. Itu harus itu nanti, ya. Terus melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu yang tadi kita sudah sampaikan, ya di pasal 7 terkait kewenangan penyidikan, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi disitulah nanti tahap-tahapan itu, ya, dari kewenangan karena kewajiban itu penyidik diberikan kewenangan penuh, ya, terkait masalah yang tadi, ya, juga dengan metode penyidikannya. Kira-kira nih Pak, alat-alat bukti yang sah itu apa aja sih Pak yang akan diterima oleh pihak penyidik gitu loh Pak? Alat bukti yang sah yang memang sesuai dengan kronologis yang ada gitu Pak. Baik, Apa ini aja sih, penting Pak? ya untuk dipelajarin juga atau dipahami juga, ya, terkait mengenai, ya, alat bukti, ya, yang sah, dimana menurut pasal 184, ya, ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, yaitu, ya, terkait alat bukti pertama keterangan saksi, Iya ya, keterangan saksi ya Pak. ya, kedua keterangan ahli, ketiga surat, ya, keempat petunjuk, ya, dan terakhir kelima keterangan terdakwa. Oh oke. Untuk keterangan saksi itu kira-kira berapa orang sih Pak saksi yang diperlukan? Apakah ada batasan minimalnya Pak? Berapa orang? Atau Kalau mungkin sebanyak mungkin gitu loh? kalau keterangan saksi, ya, biasanya itu dilihat dulu, ya, pidananya itu bagaimana kan itu. Kalau memang pidananya, ya, agak menjurus atau memang agak benar-benar dalam sekali, ya, terkait tindak pidananya, mungkin keterangan saksi bisa didengar, ya, 2 atau 3, ya, 3 orang. ya, minimal 2 atau 3 lah, ya, keterangan saksi, ya, yang diminta, ya, pada saat, ya, kejadian, ya, pidana tersebut atau tidak pidana tersebut terjadi, ya. Atau kalau memang bisa lebih, kenapa enggak kan itu keterangan saksi, karena perlu keterangan saksi itu perlu untuk didengar keterangannya, Iya. enggak hanya 1, 2, 3. Kalau memang bisa banyak, ya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya Pak ya. Jadi memang up to date lah, jadi memang benar lah, ya, ada memang kejadian pidananya di situlah, ya kan, karena ada beberapa saksi yang memang Bener-bener pada saat itu ada di tempat. Nah, itu lebih bagus lagi kalau memang banyak kan gitu. Tapi nih Pak, kan banyak tuh dari keterangan saksi ada yang nggak mau, ada yang nggak berkenan gitu loh Pak. Itu gimana Pak? Ya. Kalau misalnya, aduh nggak mau saya nggak mau, takut Nah, ini- menghadapi polisi gitu loh Pak. Ya. Itu gimana tuh Pak? Ini kita masih kembali lagi terkait masalah keterangan saksi, ya. Jadi kalau keterangan saksi saja, ya, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya, itu dapat dilihat di pasal 185 ayat 2, ya. Jadi kalau di keterangan seorang hanya saksi, ya, berarti saksi cuma satu nih, ya, itu tidak cukup, ya, untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Makanya tadi saya bilang kan, ya, kalau saksi aja, ya, satu saksi bukan saksi. Iya. Kalau bisa lebih daripada satu, Lebih dari satu ya Pak ya. bisa 2, 3, bahkan lebih Bahkan, malah. iya, Kalau lebih lebih bagus ya, banyak Pak. kan gitu. Nah, terkait tadi apa tadi? Mengenai seseorang yang nggak mau nih Pak, enggan gitu loh. Aduh saya takut ketemu polisi, saya takut ketemu penyidik, saya takut diinterogasi. Nah itu gimana tuh Pak? Apa yang perlu kita yakini gitu loh Pak? Karena kan pada saat itu si saksinya ini yang ada di tempat. Nah gimana kalau misalnya dia nggak mau nih Pak gitu, nggak mau memberikan keterangan, takut sama polisi,
atau semacamnya mungkin Pak, faktor dari faktor dari kronologis tersebut, entah mungkin dia diancam gitu Pak untuk tidak memberikan keterangan saksi. Apa nih Pak kira-kira metode yang harus kita tekankan supaya si saksi ini mau memberikan keterangan saksi secara jelas gitu loh Pak? Kalau untuk menjadi saksi ya, memang kalau biasanya masyarakat ya umumnya ya yang terjadi ya ada ya untuk orang awam ataupun siapa lah masyarakat yang mengetahui ada tindak pidana ya, memang agak mungkin ya dia takut gitu ya, atau agak gimana lah ya, agak geli juga kan kalau misalnya jadi saksi, kalau misalnya nanti ya saya berhadapan di pengadilan kalau memang ternyata saksinya itu tidak sesuai atau memang dia saksi itu ternyata saksi palsu ya kan, dengan keterangan palsu, nah akan mengakibatkan dirinya dikenakan pidana kan, itu kadang banyak ya. Kenapa masyarakat ya kadang takut untuk memberikan kesaksian, padahal kalau memang dia mengetahui ya, melihat ya dan mendengar adanya suatu tindak pidana ya, sangat bagus itu memang diwajibkan, harus itu perbuatan yang mulia ya Pak ya. Ya, perbuatan yang mulia banget itu, karena kenapa? Yang adanya kesaksian dari seseorang itu ya atau beberapa orang itu menjadikan terang benderangnya suatu tindak pidana tersebut kan begitu. Itu yang kita coba untuk nge-push ya, atau mendorong kalau ada kejadian tindak pidana ya yang dilihat atau didengar atau langsung dilihat ya, itu kalau bisa ya gak usah takut ya terhadap tindak pidana yang dilihat oleh saksi tersebut gitu. Langsung aja kan gitu. Dan jangan lupa saksi itu dilindungi juga. Ya ada kan di undang-undangnya ya, saksi itu dilindungi oleh LPSK, pelindungan saksi dan korban kan gitu. Ada perlindungannya Pak. Nah, jadi podcast lovers, untuk kalian yang mungkin punya permasalahan hukum dan kalian sebagai saksi nggak perlu takut lagi ya Pak ya, karena udah ada undang-undang perlindungannya juga. Karena berhubungan dengan profesi kita advokat officium nobile, kita ini kan profesi yang terhormat ya Pak ya. Untuk saksi, saran saya nggak usah takut, nggak usah ragu berhadapan dengan polisi, ungkapkan keadilan ya Pak ya. Betul ya. Saya juga sangat berterima kasih nih Pak untuk penjelasan tentang penyidik terkait konten podcast kita hari ini Pak. Nah, podcast lovers, pesan saya bagi masyarakat Indonesia di luar sana yang mungkin terjerat kasus hukum, gak perlu ragu, gak perlu takut untuk datang ke polisi, ngelapor, dan jangan lupa tentunya untuk bagi masyarakat Indonesia yang mau konsul terkait permasalahan hukum, boleh banget datang ke kantor kita Togar Situmorang Law Firm yang ada di Gedung Pikadili, Jalan Kemaslahatan Raya nomor 99. Nah, jam operasional itu kita dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore. Dan sekali lagi, jangan takut menjadi saksi. Ingat, saksi itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, makanya ya. Kenapa saksi itu wajib ya untuk didengar keterangannya, karena disitulah ya penyidik dapat ya menemukan dua alat bukti nantinya ya dalam ya diduga ya ada ya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ya pada saat melakukan tindak pidana ya. Itu makanya kita berharap kepada masyarakat ataupun siapapun ya, tak perlu ragu di mana dalam hal yang terkait ada tindak pidana jangan ragu, jangan takut, tegakkan keadilan ya Pak. Dan itu intinya, tegakkan keadilan. Demi apa? Demi kita bersama semua. Karena kenapa? Kalau saudara menutupi atau menghalang-halangi tugas dari polisi ya, akan berat fatal buat saudara sendiri ya, atau siapapun ya yang melihat kejadian tersebut ya. Karena kenapa? Dengan adanya saudara dengan keterangan saksi ya atau mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka akan menjadi terang benderang ya kasus tersebut ya, supaya apa? Supaya dapat diproses oleh pihak kepolisian ya secepatnya, kan intinya itu.
Oke deh, terima kasih banyak Pak dari Sama-sama. Situmorang. Semoga Bapak sehat selalu. Amin Mbak Tia, terima kasih. Untuk podcast lovers semua yang nonton konten kita juga sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe konten Satria Hukum kita dari Togar Situmorang Law Firm. See ya! Salam Officium Nobile!